Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPMPD Kabupaten Garut laksanakan pembinaan. Sebelum dilanjut, silakan subscribe, like, dan komen. Selengkapnya inilah Lintas Jati. DPMPD Kabupaten Garut yang tergabung di dalam tim 3 laksanakan pembinaan desa yang berada di wilayah Kecamatan Targong Kaler dan Kecamatan Targong Kidul. Pelaksanaan pembinaan bertempat di Aula Kecamatan Targong Kaler. Setidaknya melekat dengan hal-hal yang menjadi tusinya. Ya, ini saya sekaligus edukasi. Ya, kebanyakan kebiasaannya Pak Kades bukan di Kabupaten Garut, mungkin di Kabupaten Lawi. Tugasnya adalah hanya melaksanakan tugas sehari-hari. Bukan begitu, Pak. Bapak harus paham, produk hukumnya harus kuat. Siapa saya? Kenapa? Amit-amit ya, ketika ditanya ini pasalnya, Bapak itu sebagai apa? Kades. Kades itu sebagai apa? Nggak bisa jawab. Tetapi Kades adalah PKP Kades. Ingat-ingat. Demi edukasi. Bagaimana tugas kuasa pengguna anggaran? Sanes Antos dikuasa Ibu Kades. Nggak ada pasal itu, Pak. Izin. Saya agak bingung bagaimana sih mengimplementasikan hukum ini. Kan? Kuasa pengguna anggaran itu ada 5 tugasnya. Salah satunya adalah menguasakan kebijakan kepala desa yang dituangkan di dalam tusi aparatur melalui tertib administrasi. Sanes menguasai keuangan, tepat, katanya. Tolong paradigmanya dirubah. Jangan. Pak Bendahara, Abi Nami Rekening Giro dari radiogramnya desa sudah muncul dari DPMPD cair dana desa tahap pertama. Langsung Pak Lurah suruh bendahara mengambil di BJB. Beres di BJB dituang di tengah jalan, dikeresekan ke lurah di kabupaten lain. Di dia mau mual, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan jangan begitu. Salah. Bukan sahur Pak Lukus, sahur aturan. Siapa yang mengatur? 2. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbu 221 tentang pengelolaan keuangan desa. Tidak ada pasal di sana, Pak Lurah nyanat artos ka bendahara di kantongan gak ada pasal. Mah pasal kebutuhan. Ya. Saya hanya realistis bicara hukum. Ya. Tetapi tugas Pak Lurah bukan begitu. Berikan kebijakan sebagai kuasa pengguna anggaran. Cari satu ilmu buat Pak Lurah. Pak Lurah sudah bukan DPA enggak? Tahu DPA enggak? Atau tahu cuma tanda tangan rekening? Jangan lupa. Kalau Bapak udah di sidang penyidikan nggak bisa ngomong. Ya, saya ingatkan ilmunya. Ya, bukan saya untuk menyindir atau apa. Saya hanya berbagi pengalaman. 2 hal yang sering ditanyakan ke Pak Lurah. DPA, dokumen pelaksana anggaran, merupakan pedoman penyelamat kepala desa. Tolong dari sekarang minta ke Sekdes. Saya ingatkan, minta ke Sekdes. Penyidik bukan hanya SPJ loh, enggak. Nanti cuma bukti pendukung lainnya, tapi peran dan fungsi Pak Lurah dalam keuangan apa? Salah satunya DPA ilmu Pak Haji. Kuasai Pak Haji, ya, kabari baru dilantik, gitu ya. DPA, di DPA itu ada poin loh Pak. Yang pertama ada KAK, ada RAK, ada RAB, semua macam yang menyelamatkan kebijakan kepala desa. Begitu rumus hukumnya. Pelajari. Contohnya gimana? Ketika cair dana desa, di DPA itu bunyi, apa sih yang harus dicairkan lebih awal? Apa sih yang perlu direkomendasi oleh camat? Jangan mencairkan seluruhnya, nggak nyambung. Dana desa 300 cair tahap pertama, dana rekening tarik semua, dongeng yang kayak gitu. Belum paham ilmu hukum. Salah. Seharusnya dipetakan ada kalender pencairan. Oh, jalan lingkungan 50 juta itu dulu. Oh, pelatihan bintek itu dulu, Pak. Jangan sekaligus diambil, nggak nyambung sama DPA kalau begitu. Saya khawatir, untung saat ini masih pada selamat. Tapi insya Allah di 2 kecamatan ini nggak begitulah. Jangan ya. 2024 berubah lagi. Apalagi 2024 ada Pergub yang menangani tentang non tunai. Jangan coba-coba mengambil uang tunai. Bapak bertemu dengan temuan nanti non tunai sudah disusun Pergubnya. Artinya kita akan menggunakan sistem keuangan digital, main transfer.
meser semen transfer tapi begitu nanti Pak. Yang ditunaikannya cuma apa? Yang pertama tunai tentang penyediaan ATK. Manya transfer meser kertas 56.000 capeun bendahara meser. Mungkin cuma meser ya. Nanti ada cadangan tunai oleh lurah itu dibatasi kurang lebih. Kalau kemarin pergubnya yang 5 juta loh Bapak pegang. Sekarang mah mainnya TP Bu pendamping. TP aja. TP-nya kemana loh Pak? Yang ke pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa loh. Bapak beli kesik, tekanannya lira ya memang. TP aja kepada penyedia barang dan jasa. Pak BUMDes boleh nggak? Boleh. Kenapa harus ke orang lain? BUMDes aja jadikan penyedia barang jasa. BUMDesnya yang bagaimana? Yang sudah punya sertifikat badan hukum dong. Kalau yang apa-apa jangan, karena PP 11 bunyi. BUMDes yang boleh berhak menjadi penyedia barang dan jasa adalah BUMDes yang sudah punya sertifikat dari Kemenkumham. Begitu. Saya terus kata Allah pasal itu diajar beli jadi sekres. Tapi bersami bukan sekres. Ya. Berikutnya terkait dengan konsep DPR tadi, Pak izin. Siapa lagi yang diperiksa berikutnya? Adalah PPKD. Siapa PPKD? Pejabat Pengelola Keuangan Desa di bawah naungan koordinator Sekdes. Ada di lurah kumpul Sekdes kita. Tugas Sekdes kan 3. 1 sebagai koordinator. 2 sebagai peripi. 3 melaksanakan tugas lah. Ada nggak Sekdes ditanya sebagai operator Sekdes? Nah, pasangan kadri jadi Sekdes itu, ayo memang gulung Sekdes, nyambung jadi Sekdes, mutasi kalau orang Sekdes itu kan. Karena undang-undang desa mengangkat derajat Sekdes sebagai manajerial, masih kayaknya jadi operator Sekdes domain kan. Seperti itu. Saya nggak mau, karena pasal undang-undang jelas Sekdes itu bukan pelaku teknis, tetapi membantu kepala sebagai koordinator, sebagai peripi. Begitu rumusnya palingan saya kesoba barengan dipanggil. Masih kena ikut kena teknis, masih kena baru guru pajak, baru guru KTP. Saya sudah apa yang kayak gitu. Mohon maaf kalau saya jangan seperti itu. Kalau bisa, kalau Anda nyaman silakan saja begitu. Mungkin Anda belum sejahtera. Seperti itu. Ya, saya ingatkan, saya motivasi, saya mantan sekdes. Saya mau berjuang menyusun undang-undang desa. Gak mau sekdes pelaku teknis, karena di SOTK-nya udah berbeda. Sekdes ini sekda loh, kalau tidak kabupaten. Pengatur irama tata kelola pemerintahan desa. Rek ngatur irama kumaha mesti tak ketiknya. Mesti kena ngurus KTP. Nggak nyambung kan? Saya yang pastikan ya. Yang ketiga PK, pelaksana kegiatan. Siapa pelaksana kegiatan? Para kasih dan kaula. Hati-hati nih para kasih dan kaula. Tugasnya menyusun dokumen-dokumen pelaporan. Ya, tuh menyusun SPJ dan pelaksana kegiatan. Lain bendahara kumpul. Nah ini harus tahu gitu. Jangan tahu cuma entry Sekdes, harus bisaan diedit dengan kebohongan data. Itu begitu. Kenapa saya lakukan? Saya pernah dibohongi Pak Haji. Oleh tanda tangan BLT yang bodong, diperiksa lagi saya Pak. Teman-teman saya, janganlah berbuat seperti itu ya. Jangan ragu, walaupun digital ini membantu, tapi bisa bohongan apa-apanya. Aneh di desa itu paling tertib lah. Jago tertib udahnya. Saya ingatkan jangan berbuat seperti itu. Dengan selamat, tetap lepas apes selesai. Ya. Yang terakhir yang diperiksa adalah TPK. Tim pelaksana kegiatan selaku penerima barang dan jasa. Hati-hati dengan 4 unsur itu Pak Kadis. Tolong oleh Pak Kadis kontrol keberadaannya. Jangan sampai memberikan keleluasaan yang membuat celakanya kepala desa. Para leader Pak, ayo mana? Ya bendahara bisa bikin kades, bisa nyeyeun. Pas di akhir, nongeng gitu Pak. Belum ada tiang. Atau terbalik, kades menghidupkan bendahara. Bendahara tak apa, kejadian Pak. Sudah teralami ada satu desa kayak gitu. Hal-hal tersebut hindari. Saya ingatkan, hindari. Sudah, kasih persidangan hangat Pak. Dalam negeri masing-masing. Ya, ingatkan. Baik, poin yang ketiga, informasi yang sudah. Mudah-mudahan ini baru rancangan pergub. Ada kenaikan. Yang pertama, siltapnya bertambah menjadi 1 bulan, jadi 13 bulan. Ya, mudah-mudahan terasa saja. Ya, mulai dari kades sampai dengan kadus, 13 kali bayaran.
Tapi anak wajah-wajah perangkat desa diangkat lagi akhir tanggal, darahnya belum ke bawah. Kenapa? Kita mungkin. Selanjutnya informasi agak lumayan mencengangkan buat kami terkait dengan aset desa. Garut belum entry upload tentang Sipades, baru Kabupaten Ciamis yang bagus sama Tasik, Purwakarta. Garut itu ranking kedua di bawah itu. Aduh, aku bingung nih. Padahal Sipadesnya sudah diberikan kan? Ada dong? Sipades sudah belum entry ya. Nah, tolong ya Pak, menjelang akhir tugas siapa sih Sipades? KURTU dan Perancang. Tugaskan mereka. Pulang ke sekte sayo. Jam sana sekte sayo menjangkut sekedar Sipades, Kopio Desa. Berbagi dong pemetaan kerjanya Pak Kades, suruh ya. Terakhir adalah BUMDes. Izin untuk BUMDes ya, yang dapat bantuan segera selesaikan laporannya. Ya, jangan sampai di tahun 2004 pekerjaan belum beres. Yang dapat bantu BUMDes selesai. Ya. Kalau di dua kecamatan semuanya sudah Kemenhumam sudah. Alhamdulillah ya. Itu aja amanah-amanahnya terkait hal tersebut. Baik, terakhir sebelum ke pelaksanaan yang pokok, saya ingatkan, tolong Pak Lurah dari sekarang pulang dari sini briefing atau mau ending apa evaluasi kinerja perangkat desa. Saya ingatkan, bikin berita acaranya di akhir tahun. Apa yang disampaikan Pak Kades? Yang pertama, cek buku administrasi desa, cek semua. Coba buku. Jadi Pak Lurah kan kuasa pengguna anggaran, punya kewenangan, lah ngangkat loh. Hari kesejahteraan Pak Lurah penuntut, hari kewajiban mungkin akan bisa imam. Pertama, buku administrasi desa. Saya tidak mau buku administrasi desa bolong, aneh. Hari pelayanan belum diasupkan karena dokumen daya, nanti nyambung, sampai aja nyelamatkan kepala desa. Ya, kalau ada perangkat desa yang lalai, mutasi saja Pak. Saya rekomendasikan mutasi saja kalau dia nggak bekerja sesuai itu sih. Bedekom, ikan SP, bedekom kene berhentikan, selesai. Itu amanat tertutup. Nggak ada klausul-klausul bahwa perangkat desa nggak bisa diberhentikan kata siapa. Dia hanya membaca pasal di atas 60 tahun, pasal di bawahnya nggak dibaca. Larangan sebagai perangkat desa apa? Langgar terus. Masuk seenaknya, pakaian seenaknya, jangan loh. Anda itu abdi negara, harus patuh dan taat terhadap aturan. Kalau mau begitu keluar aja dari desa. Ngapain diurus Polres? Setuju nggak? Setuju. Oke. Karena kenapa? Mereka menuntut kepada kami NIPD, nomor induk aparatur pemerintah desa, yang saat ini 90% siap kita tangani di OTM. Tapi apa daya? Tusinya kuat nggak? Kan begitu. Harus segera. Begitu Bapak, paham Pak ya? Harus seimbang Pak, harus seimbang. Kenapa sih? Perangkat desa ini sudah ada PP-nya, yaitu kesejahteraannya sama dengan golongan 2. Hari kewajibannya asuh belang betong, loyalis kepada kepala desa, nggak ada. Tapi kade berarti Pak Lurah pun sama, jangan sembarangan lo jadi kades. Coba para desa-desa akan sebulan sekali, nggak boleh. Oh, itu Pak. Ya, bisa saja Pak. Saya juga pernah mengalami berupa satu haji. Ya, itu ya, kayak gitu. Yang kedua, Pak Lurah ingatkan kepada bendahara desa dan sekdes, sudah sejauh mana SPJ-nya? Ini sudah berapa hari lagi nih mau tutup akhir tahun. Saya tidak mau mendengar SPJ dikerjakan tahun 2024 nyambung. Nah, atau lamun ayah inspektorat wongina pegadang socana balerem materi nanti balik cap nanti balik. Kebiasaan desa bukan di desa mana mau di usaha ya, itu saja ya, cukup karena sudah terlalu siang, karena